Indonesia, negara yang dimana penduduknya itu terdiri dari berbagai macam suku, adat, agama, dan berbagai macam daerah. Nah, untuk itu sebenarnya toleransi atau dalam istilah ilmu agama disebut tasamuh, ya, sangat diperlukan menjaga kesatuan bangsa Republik Indonesia ini. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi toleransi. Bahkan pada zaman Nabi pun toleransi sudah sangat dikenal di sana. Di mana di Madinah itu ketika Rasulullah berhijrah itu ada yang ahli kitab atau orang Yahudi dan juga ada orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah pun sangat menghormati mereka. Namun dalam pandangan Islam, toleransi itu kita bisa mengartikan toleransi di sini dalam hal muamalah ini. Jadi ada toleransi itu tentu ada batas-batasnya. Toleransi itu muamalah. Apabila dalam hal jual beli ataupun dalam hal bermasyarakat, itu toleransi merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Allah sendiri pun berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, Allah tidak melarang. Artinya Allah tidak melarang itu berarti memperbolehkan. Bahkan justru mensyariatkan untuk berbuat baik kepada orang yang tidak misalnya berbeda agama dengan kita. Jadi selama mereka tidak mengganggu kita, selama mereka juga berbuat baik, kita harus berbuat baik pada mereka dan berbuat adil. Jadi meskipun berbeda agama atau berbeda latar belakang, apalagi kita di tunanetra kan ada kumpulan pertuni, itu kan tidak hanya Muslim ya, kadang ada yang Nasrani dan sebagainya. Nah itu kita harus selalu melakukan toleransi, menghormati dalam hal muamalah. Jadi keadilan dalam hal muamalah itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang latar belakang. Itu untuk masalah muamalah. Nah sekarang untuk masalah ibadah. Nah seringkali ada berbagai macam dilema ya. Kadang kayak biasanya itu di Nasrani itu kan ada Selamat Natal. Nah itu kan termasuk ibadah mereka, ya. Termasuk ibadah keagamaan mereka. Nah kita sebagai umat Islam dalam hal masalah ibadah itu sudah tidak ada toleransi lagi. Jadi kalau ibadah itu lakum dinukum waliyadin. Jadi sebenarnya ayat tadi Al-Mujadalah ayat 8 ya, ayat 8 itu sering berkaitan dengan surah Al-Kafirun. Itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Nah, itu bisa kita pahami dari berbagai sisi. Jadi kita memahami surah Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin itu dalam hal ibadah, bukan dalam hal muamalah. Adapun dalam hal muamalah ataupun sosial kemasyarakatan, kita pakai ayat yang tadi, yang Allah tidak melarang kita untuk berbuat adil kepada siapapun asal tidak memerangi kita. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin nanti yang untuk sesi selanjutnya kita lebih pertajam lagi di tanya jawab.
Ya, mungkin itu. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke pembawa acara. Mungkin kita lanjutkan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk meluaskan materi gitu. Karena saya memang kurang persiapan ya gitu. Jadi kita fokusnya ke tanya jawab. Itu mungkin saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Baik ya, terima kasih Mbak Ayu Fajar Lestari. Baik, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan hand raise-nya. Jadi Bapak Ibu ya, ada yang ingin tanya, apa ingin sharing lah gitu. Tadi ya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan nama saya Dias dari Sidoarjo, Jawa Timur. Salam kenal ya, Bu. Mohon maaf, bisa dipanggil Mbak nggih, konotasi kuliah teng IAIN nih gitu. Masih 23 tahun masih kuliah di IAIN. Oh iya, Mbak. maaf. Enggak apa-apa. Ya, silakan. Jadi begini, saya mau bertanya itu, kita kan walaupun selain berteman itu kan masing-masing apa ya, punya toleransi beda agama. Nah, kebetulan saya juga pernah pengalaman punya teman itu ada salah satu saudaranya tapi beda ini apa itu beda keyakinan. Misalkan dulunya tuh orang mualaf tapi tidak ini, tapi yang kan biasanya kalau kita beragama muslim kan biasanya dilarang untuk apa itu kayak silaturahmi dengan orang yang beda agama. Misalkan agamanya Kristen itu kan tidak boleh hadir dalam acara, misalkan kayak di Lebaran Idul Fitri maupun Natalan, tapi kan itu kan saudara, kecuali kalau orang lain itu kan memang tidak boleh. Nah itu kalau kita punya saudara yang beda agama seperti itu, walaupun sudah bergabung dengan ini apa saudara yang muslim itu, nah itu apa yang saya tanyakan tuh toleransinya tuh di mana. Itu saja yang saya sampaikan, terima kasih sebelumnya. Nah ini yang selalu menjadi polemik ya. Ini kita kembali ke, kalau masalah seperti ini kita kembali ke niat ya. Karena kita kembali ke niat. Nah, kalau misalnya kebetulan saudara kita ada merayakan Natal atau gimana, nah itu kita boleh bersilaturahmi, asalkan untuk masalah peribadahan kita tidak ikut. Jadi kita hanya bersilaturahmi dengan niatan memperkuat silaturahmi dengan niat sosial ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, semua hal muamalah dalam hal sosial kemasyarakatan itu kita kembalikan pada hukum aslinya, semuanya itu boleh kecuali yang diharamkan. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, kita silaturahmi saja nggak apa-apa. Niatnya juga silaturahmi. Yang penting ketika mereka beribadah, kita tidak mengikuti mereka. Walaupun posisi kita ada di situ, tapi kita tidak mengikuti mereka beribadah. Nah, sebagai gantinya, kita boleh misalnya membawakan makanan atau berbagi dengan mereka, bersedekah dengan mereka, itu tidak apa-apa. Asalkan tidak mengikuti peribadahan mereka. Itu. Biasanya kan kalau silaturahmi kan di luar jam peribadahan mereka. Itu. Dan mereka juga sering bersilaturahmi ketika kita Idul Fitri itu. Jadi kita kembalikan ke tadi. Selama itu tidak menyangkut hal peribadahan atau ritual-ritual mereka, kita boleh membantu.
waktu itu ya. Jadi sebenarnya dulu memang teman saya tersinggung sama saya waktu itu. Saya pernah waktu pamit itu mau izin ke tempat saudara saya. Kebetulan kan saya diundang oleh keluarga saya yang Nasrani itu dari keluarga bapak saya waktu itu. Terus saya diundang untuk acara apa itu merayakan Natal itu seperti apa ya makan bersama waktu itu. Nah, kalau makan bersama kan nggak apa-apa. Kita niati untuk sosial masyarakat menghormati mereka toh. Yang penting itu yang disediakan bukan makanan yang kayak haram gitu. Kalau misalnya kita terpaksa makan di tempat mereka ya kita hindarilah makan yang daging, kita ambil sayuran gitu kalau misalnya ragu-ragu. Tapi kalau itu sudah pasti daging yang halal ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di suatu tempat itu kok makanannya meragukan, nah kita ambil yang aman, sayuran seperti itu. Kalau hanya makan-makan nggak apa-apa, kita niati untuk silaturahmi gitu. Iya ya, oke. Terima kasih ya. Itu aja. Hakikat, hakikat itu kok. Ya mungkin ada yang lain. Udah kata besar foto lagi ya. Coba so RKPJOFD. Oh, saya mau nanya Mbak Ayu ya. Oh, silakan. Terkait dengan toleransi dalam pandangan Islam. Kira-kira menurut Mbak Ayu, ketika saudara-saudara kita yang Nasrani terkait dengan mengucapkan Natal itu bagaimana menurut pandangan Mbak Ayu sendiri? Nah, ini yang selalu menjadi polemik ya. Itu sering kadang ada yang bilang mengucapkan selamat Natal, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah, kita ambil jalan tengahnya saja. Jadi, kita tidak perlu mengucapkan selamat Natal, tapi kita cukup ya menghadiri mereka, intinya mengikuti perayaan mereka seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Bahkan kalau misalnya kita berkunjung kan tidak harus mengucapkan selamat Natal, cukup dengan berjabat tangan atau apa namanya istilahnya saya mengunjungi mereka gitu, bersilaturahmi. Kayak kalau diundang hadir atau pada saat mereka melakukan kegiatan seperti kerja bakti kita ikut membantu lah itu. Kan ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain mengucapkan selamat Natal itu. Sebenarnya ada banyak hal gitu. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya, silahkan. Bangga Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing lah gitu ya istilahnya. Hiburan saja mungkin kalau yang mau bertanya di luar tema selama saya masih bisa menjawab deh, nggak apa-apa gitu. Siapa? Kita kan Edi Santosa, Asia SPD, kita dia. Untuk panggilan tombol, tampil kembali ke panggilan gaji, dapat di sinyal telepon, baterai doang. Tentang ini orang, oh, tak, mati bantu secara, kita kan tutup mati bantu secara tombol.
Apa masih ada yang bertanya? Monggo Bapak Ibu silakan. Mohon maaf di sini tempatnya ramai sekali. Sepakat lalu tidak untuk mikrofon dulu silai dulu mikrofon sepakat tidak saya dulu anda kembali tombol pakai matu susah orang kita mikrofon aktif. Baik, kalau sudah nggak ada yang ingin bertanya atau sharing lagi, monggo Pak Ayu mungkin ada closing statement untuk malam ini atau untuk kegiatan ini gitu, untuk materi tadi. Ya, untuk apa kesimpulan itu adalah kita bersama-sama menjalankan toleransi antar tidak hanya antar umat beragama ya, tapi sama kita juga. Jadi kita saling bertoleransi menyatukan bangsa Indonesia ya. Karena ketika kita bersatu atau bertoleransi, maka hubungan sosial insya Allah akan rukun dan akan tercapai cita-cita yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman, negeri yang makmur. Itu mari kita sama-sama memupuk rasa toleransi di antara kita, terutama antar pertuni, etni, dan organisasi yang sejenisnya gitu. Mungkin itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang kesempatan hadir acara malam hari ini, dan maaf sekali jika ada banyak kekurangannya gitu. Semoga Mbak Putri bisa ditutup kegiatan malam hari ini. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Kami tutup kajian Muslim hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.